Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Damayanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Di sini saya akan mereview materi untuk memenuhi tugas pertemuan 15 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu MPD. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 13 yaitu wawasan Nusantara. Materi yang akan dibahas, yang pertama konsep dan urgensi wawasan Nusantara, yang kedua menggali sumber historis, sosiologis dan politis wawasan Nusantara, dan yang ketiga esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Baiklah, kali ini kita akan masuk pada topik yang pertama yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum dikatakan wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara, kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengganti sebutan Hindia Belanda pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928. Digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri IR Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan persatuan bangsa. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN. Selanjutnya adalah esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa di Indonesia. Sebelumnya, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonisasi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah,
tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna. Yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan suatu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang ketiga, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang keempat, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, bahwa keseluruhan Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada review materi kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.